Saya lagi berada di rumahnya Bapak Dadan ya. Beliau seorang pencinta bonsai atau penghobi bonsai, dan beliau juga seorang RW ya di Desa Ciberem, tepatnya di RW 12. Saya akan tanya-tanya sebab beliau kelihatan sangat menekuni bonsai ini, dan saya akan tanya-tanya sebab ini mungkin akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Oke guys, saya akan tanya-tanya. Nah, adalah saya akan tanya-tanya bersama Pak Dadan ya. Di sini adalah seorang RW. Halo, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Saya lihat di sini bonsainya udah banyak. Sejak kapan nih Pak menekuni bonsai seperti ini? Sebenarnya bonsai ini saya baru ya, sekitar 6 bulanan. Cuman saya masih banyak rekan-rekan yang mensupport saya. Bahkan dia juga memberikan ilmu-ilmunya untuk pembentukan bonsai. Meskipun belum maksimal, tapi alhamdulillah semua bonsai ini sudah saya bisa nikmati. Di sini ada jenis apa saja kalau boleh tahu Pak? Sebenarnya kebanyakan jenis lokal di sini yang ada di daerah Kertasari, seperti dari jenis kaliage atau sisir, ada dari ki tambaga atau yang disebut nasi-nasi, dan ada juga berupa jenis-jenis caringin atau pikus yang lokalan di sini. Cuman barang-barang yang jenis impornya ya saya juga hampir kurang tahu, seperti dolar, seperti apa ini? Bisa ditunjukkan Pak satu persatu lah. Ini dolar. Ini dolar ya. Ini ulmus. Ulmus. Ya, ini kisisir kaliage. Sisir. Ya, ini caringinnya jenis karet atau bonut ya. Dan kadang masih ini salia ini Cilia ya, Ezelia seperti ini. Yang ini kita mangga nasi-nasi. Kebanyakan di sini itu karena lahannya kecil, jadi paling besar medium ke bawah, belum ada yang XL yang besar-besar karena tempatnya kecil. Bukan tidak mau, tapi juga insya Allah untuk kedepannya saya akan bikin yang lebih besar. Ini cuma memaksimalkan yang ada, bagaimana supaya bisa dinikmati sekarang. Nah, kalau boleh tahu Pak, ketertarikan kepada bonsai ini kenapa gitu sehingga tertarik kepada bonsai? Sebenarnya kalau bicara masalah ketertarikan sama bonsai itu hobi masing-masing. Dari mana datangnya seni-seni bonsai itu? Ya biasanya bagaimana kita dekat sama teman yang lain itu, teman yang lain punya hobi atau seni yang di bonsai, kadang kita juga jadi ikutan. Di samping sudah ikutan, jadi tertarik, jadi ingin menginspirasikan bagaimana seni kita masing-masing. Jadi bonsai itu akan datang dengan sendirinya, seni kita sendirinya. Maka di dalam bonsai itu beda-beda gaya-gayanya. Kenapa? Karena seninya juga pribadi. Maka kalau seni pribadi udah keluar, maka itu akan menimbulkan kepribadian seseorang itu tertuah pada bonsai ini. Ini hanya sekedar hobi atau ke bisnis Pak ini? Ya, dulunya hobi. Kalau udah ada nilai jualnya, bisnis itu ya alhamdulillah kita syukuri. Biasanya kalau orang berkomitmen pingin bisnis kadang-kadang itu bisa patah di jalan. Tapi kalau udah jadi hobi, kalau ada yang beli atau tidak itu tidak jadi masalah. Tapi kalau ada yang beli, itu alhamdulillah itu adalah nilai tambahnya dari seni kita atau hobi kita. Kita itu tidak menawar-nawarkan atau apa gimana, tapi kalau ada orang lain yang tertarik untuk berminat membeli, ya saya juga dikasihkan, karena saya juga merasakan gimana rasanya menghargai atau dihargai oleh orang lain gitu.
Sudah mengikuti pameran Pak atau hanya di lokalan saja? Eh, Awalnya saya juga ketertarikan itu berangkat ke pameran, yaitu pertama kali saya ke pameran itu di Ciwok. Waktu di Ciwok itu saya main sama teman, ikutan juga bawa yang iseng-iseng ya. Yang penting saya dapat ilmunya. Ternyata alhamdulillah kawan saya mendapat penghargaan 2, meskipun itu benderanya masih bendera peringkat baik, tapi alhamdulillah itu memotivasi untuk kita bagaimana caranya membuat bonsai yang lebih baik dan bisa ikut di dalam kontes gitu. Wah, ya yang ikut pameran yang mana Pak kalau boleh tahu saya? Sebenarnya yang kecil. Saya coba ikut, tapi ini tidak mendapatkan penilaian penghargaan karena dianggapnya mungkin ini baru beberapa bulan. Tetapi sebenarnya ini udah, kata teman saya yang memberikannya, ini udah usianya hampir 4 tahun. Yang mendapatkan penghargaan dan bendera itu adalah induknya dari ini, namanya cemara duri. Cemara duri bahan bakunya banyak di sini apa ini kalau saya lihat ya? Ya, kalau duri sebenarnya susah juga di sini. Ini beli dari toko bunga gitu. Nah, di sini kalau boleh tahu Pak, di sini ada komunitasnya di Desa Ciberem atau hanya Bapak sendiri lah? Ya, alhamdulillah saya juga tadinya diikut sama teman itu karena ada komunitas, yaitu dinamakan komunitas bonsai Gunung Wayang. Meskipun belum begitu pesat maju, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan untuk bisa gimana caranya supaya dari silaturahmi atau dari komunitas bonsai ini bisa berkembang lebih maju. Bahkan desa pun sudah mensupport, mengakui, menghargai, bahkan dia akan memberikan biaya untuk perawatan bonsai ini. Pak. Kalau di sayanya ini 6 bulan, tapi kata teman saya yang memberikannya ini sudah 3,5 tahun usianya. Nah, ini pemeliharaannya bagaimana Pak? Atau ada pupuk khusus atau ada obat-obat khusus gitu? Untuk pemeliharaannya biasa seperti tanaman-tanaman yang lain, pakai pupuk, itu mau pupuk kandang, tambah tanah dan pasir. Katanya kalau lebih baik itu pakai pasir Malang karena di sini kurang, tidak ada pasir Malang, jadi menggunakan pasir kali aja. Untuk pupuk yang cair itu bisa menggunakan pupuk ya seperti yang hijau itu mutiara yang dicairkan, disimpan. Kadang ada yang memakai decaster, tapi saya itu dari teman dikasih bisa dari makanan yang sudah basi, seperti nasi yang sudah basi disimpan beberapa hari. Kalau sudah keluar lumut bisa dicampur dengan air dan ditambahkan gula merah, disimpan. Kalau sudah membaur bisa dipakai, disiram ke bunga-bunganya, diaplikasikan. Kalau ukuran 1 gelas atau 150 cc atau 200 cc dikasih airnya 10 liter, langsung disiramkan ke tanaman-tanaman. Alhamdulillah buktinya bagus dan subur. Nah, ini kalau boleh tahu ini sampai pakai guci segala Pak, ada ini apa atau ada gaya khusus ataupun inspirasi dari mana ini Pak? Ya, ini sebenarnya memanfaatkan barang limbah yang sudah ada. Seperti ini adalah akar yang sudah tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi kalau oleh nilai seni itu kelihatannya ini baik gitu. Alhamdulillah ternyata ini juga guci ada dari teman yang seolah-olah tidak dipakai, ternyata lumayan ini buat
menyimpan cemara yang kecil ini alhamdulillah disimpan, menambah seni. Ternyata seni itu tidak harus selamanya dengan yang bagus-bagus, tetapi bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti guci yang itu. Guci yang itu jadi kimeng gitu, sebenarnya bukan guci yang bagus, tetapi guci yang sudah tidak terpakai lagi karena pecah sudah ya, Pak, ya? Ya, ternyata kalau dimanfaatkan untuk sebuah pot, alhamdulillah meskipun ini belum 100% sempurna, tapi bisa dinikmati kalau sama saya. Iya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menikmatinya gitu. Cukup inspiratif sekali Pak ini kalau menurut saya. Apakah teman-teman Bapak di sini ada berapa orang komunitasnya Pak? Kalau melihat komunitas itu ya hampir 40 orang itu ada sebenarnya. Bahkan yang lain itu lebih senior dan lebih berpengalaman dari saya. Justru saya itu tadinya main-main sama teman dan diikuti sama sahabat juga. Ini teman saya. Ini masih teman Dia juga ya? Iya, dia juga baru sama saya itu mencoba-coba di rumahnya juga. Iya, sudah banyak seperti saya lah, beginilah. Gaya tertentu nggak buat dari bonsai seperti ini? Ya yang seperti itu dari PR atau Kiara itu gayanya gaya bunjin. Bunjin, terus yang mana lagi Pak gayanya? Yang ya seperti yang ini kadang-kadang bisa dikatakan formal. Ini yang ini nih. Nah, yang ini formal. Formal ya? Ya formal. Bahan bakunya dari apa tadi Pak? Ini dari azelia. Azelia. Ya formal. Kalau ya Terus yang mana lagi Pak? tempatnya kecil gitu, bukan tidak mau yang besar. Ini gayanya seperti apa ini gayanya Pak? Kalau ini ya seperti bunjin begitu, bunjin. cuman liukannya ke bawah lagi gitu. Nah ini kalau saya boleh tahu berapa tahun lagi atau berapa lama lagi ini akan terbentuk sehingga menjadi bonsai Pak? Gimana pertumbuhannya bonsai gitu, karena saya tidak bisa memaksakan, tetapi kalau pertumbuhannya perawatannya bagus maka akan lebih cepat untuk bikin bonsainya. Tapi kalau untuk dinikmati sekarang juga bisa kita poles menjadi bisa dinikmati oleh pribadi, tapi untuk kontes itu masih jauh. Tapi kalau untuk menikmati pribadi mah udah bisa gitu. Nah ini seperti ini gayanya apa Pak? Jelasin untuk Pak. Ini ada karangnya ya. Dari batu biasanya itu bunjin. Bunjin. Bunjin katanya, itu yang dari batu-batu itu katanya bunjin. Jadi kalau udah ada keinginan apapun yang dilihat itu bisa jadi seni. Nah ini bahan bakunya dari apa Pak? Ulmus. Seperti ini kaliage kan, batu ini bisa dimanfaatkan sehingga gimana caranya membuat tanaman itu bisa berpadu seninya gitu. Yang dari batu-batu kan ya dari karang-karang tuh. Ini memanfaatkan barang-barang yang ya katanya tidak terpakai orang lain, tetapi kalau bisa dimanfaatkan ya. Dinikmati udah bisa gitu. Kalau seperti ini kan ulmus-ulmus kecil ini. Ulmus kecil. Ya dari akar. Dicoba ditanam, ternyata sekarang alhamdulillah sudah bisa dinikmati. Tapi ini bahan bakunya bikinan bukan alami ya Pak ya? Bikin dari semen bukan? Ya dari semen ini, alami ini bukan karang ini. Oh, dari teman ini. Dari teman. Dari teman. Ini jenis apa atau huntingnya bagaimana gitu? Ini berburu-burunya. Jenis serut ini. Dikasih sama teman, ditukar sama azelia. Teman pingin azelia, dia ngasih serut ini. Bahkan sama yang itu tuh serutnya tuh. Alhamdulillah tadinya di sini kurang maju karena dingin cuacanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kelihatan ada kemajuan gitu. Ada pertumbuhan. Nah ini Pak, kalau boleh tahu nih, siapa tahu lah teman-teman di sana
ada yang minat bisa ngubungi kemana nih Pak? Oh bisa ke nomor WA saya juga ada gitu. Iya. Nomornya 081 221 856 927. Itu nomor WA saya. Iya. IG punya apa atau Facebook bisa? Bisa. Iya. Nah, saya terima kasih sekali Pak diberi kesempatan ngobrol. Semoga hobinya ini bisa membawa berkah. Amin. Dan menjadi kepuasan buat Bapak sehingga Bapak menjadi hidup yang lebih bahagia Pak. Amin. 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 Oke guys, demikian bincang kami dengan Bapak Dadan dan juga Bapak Engkus selaku pencinta bonsai dan ternyata ada komunitasnya di Desa Ciberem di sini juga. Dan mungkin guys yang ikut komunitas bonsai di Desa Ciberem, namanya apa sih kalau boleh tahu? Komunitas Bonsai Gunung Wayang. Komunitas Bonsai Gunung Wayang. Sukses terus buat Bapak semuanya. Saya juga akan mengikuti hobi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.